Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil haqq basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang ulun muliakan dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita izin memberikan pertolongan dan kemudahan bagi kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia perbuat untuk menyongsong hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui terhadap apa yang engkau kerjakan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dimulai dengan khitab atau mengkhitab atau memanggil dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Biasanya ketika Allah menyeru kita, memanggil kita dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang, dengan sebutan dan panggilan wahai orang-orang yang beriman, di situ biasanya atau pasti ada sesuatu kebaikan yang ingin disampaikan dan ingin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam surah Al-Hasyr ini ada beberapa perintah dan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam keyakinan dan keimanan kita, setiap apa yang diperintahkan oleh Allah itu pasti membawa kebaikan, membawa kemaslahatan, membawa kebahagiaan bagi pelakunya. Jadi di dalam ayat ini, perintah atau kebaikan yang pertama adalah
hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Belum yakin Bapak Ibu sekalian sudah faham betul apa itu makna takwa. Yang tidak lain adalah al-imtisalu bi awamirihi wajtinabu ma naha anhu, yaitu al-imtisalu bi awamirihi, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, wajtinabu ma nawahi, dan menjauhi apa yang dilarangnya. Itulah takwa. Perintah yang kedua, wal tangdur nafsun ma qaddamat lighad. Perintah yang kedua adalah hendaklah setiap orang, hendaklah masing-masing dari kita ini itu melakukan sebuah review. Mereview artinya melihat ke belakang. Bahasa agamanya bisa disebut sebagai apa? Dengan melakukan al-muhasabah. Bahasa Inggrisnya introspection. Sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia introspeksi. Ini perintah Allah. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah untuk melihat ke belakang. Wal tangdur nafsum ma qaddamat. Apa yang sudah kita lakukan ini perlu kita tinjau lagi. Ini penting. Jadi mereview, melihat ke belakang, melakukan introspeksi terhadap apa yang sudah kita kerjakan itu sangat penting. Karena apa? Dengan melakukan review ke belakang terhadap apa yang kita kerjakan, diharapkan nanti ada perbaikan untuk hari esoknya. Bila didapati sesuatu yang tidak baik, pasti kita akan memperbaiki. Bila kita mendapati sesuatu yang baik, pasti kita pertahankan. Dan syukur-syukur bisa kita lebih tingkatkan lagi. Nah, itu. Jadi mereview, introspeksi, evaluasi diri itu perlu dilakukan. Ya, perlu kita lakukan. Tujuannya apa? Ya, salah satu tujuannya adalah supaya kehidupan kita ini, kalau memang banyak yang belum kita lakukan dalam hal perintah Allah, maka kita perbaiki. Lalu kita usahakan di tahun-tahun depan, di hari-hari berikutnya itu kita bisa menjadi lebih baik. Makanya hendaklah ya, setiap orang itu memperhatikan apa yang telah dia perbuat ligot untuk menyongsong hari depannya. Ayat ini juga mengandung makna dan perintah bahwa seseorang itu perlu melakukan sebuah planning. Apa planning itu? Planning itu perencanaan. Jadi kita itu perlu merencanakan kehidupan kita. Sudah melakukan review, maka ke depan yang perlu kita lakukan itu adalah melakukan sebuah planning. Perencanaan hidup itu. Ternyata Allah juga menyuruh kita itu. Supaya hidup kita itu terarah. Supaya hidup kita itu lebih baik. Harus kita planning. Harus kita rencanakan. Khususnya dalam hal apa? Merencanakan bagaimana kita bisa menggapai kebahagiaan hidup di akhirat. Itu perlu kita rencanakan. Kita punya sebuah tujuan yang betul-betul ideal. Tujuan yang sebenarnya hidup kita ini adalah
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia, dijauhkan dari siksa api neraka, yang berarti dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Itu tujuan hidup kita. Itulah visi kehidupan kita, harus ke sana. Dan supaya kita bisa menggapai dan mewujudkan cita-cita kita dan visi kita, maka hendaklah kita selalu melakukan review sekaligus merancang bagaimana hidup kita itu supaya terarah. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu hidup kita ini merancang, merencanakan. Apalagi kita ini sebagai orang tua, kita sebagai hamba Allah, sekaligus sebagai khalifatan fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi. Kira-kira apa yang sudah kita rencanakan? Coba. Kita bisa melakukan introspeksi. Salah satu yang ingin ulun tekankan di sini adalah bagaimana introspeksi kita terhadap kita merencanakan untuk menyiapkan generasi yang siap untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dan kehidupan kita kelak. Ini perlu dirancang. Orang tua wajib merancang dan merencanakan bagaimana agar punya anak yang soleh dan solehah. Bapak Ibu sekalian yang memiliki kedudukan jabatan, mohon maaf, takmir masjid, mungkin pemimpin sebuah organisasi, seharusnya sudah merancang dan merencanakan untuk menyiapkan generasi yang dalam Muhammadiyah sering disebut sebagai kader. Kalau dalam persyarikatan, kader Muhammadiyah, kader persyarikatan, kader ulama, pemimpin bangsa harus kita siapkan. Soalnya apa? Ada hubungannya dengan kita merancang kehidupan akhirat nanti. Coba kalian bayangkan, kalau kita tidak pernah merancang dan menyiapkan untuk seorang kader yang bisa khutbah, bisa ceramah, bisa mengaji, bisa mengajarkan, maka nanti kalau kita sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita nggak sedih. Ada sudah generasi yang siap melanjutkan kita. Jadi kembali lagi ditarik bahwa bermuhasabah sekaligus merencanakan sesuatu yang baik itu tidak lain adalah implementasi perwujudan dari perintah untuk bertakwa. Karena takwa itu maknanya luas, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait dengan kita sebagai hamba Allah, kita sebagai orang tua, kita sebagai khalifah fil ard, ada sesuatu yang perlu kita review, yaitu bagaimana kita memberikan pendidikan bagi generasi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6 kalau tidak salah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sama, Allah memanggil kita, Allah mengkhitab kita dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman.
Pasti di situ ada perintah, ada sesuatu kebaikan yang akan disampaikan oleh Allah kepada kita. Apa kebaikan dan perintah itu? Yaitu perintah untuk menjaga, memelihara diri. Dari apa? Dari siksa api neraka. Tidak hanya diri kita, tapi siapa saja, yaitu keluarga inti kita. Istri kita, anak-anak kita, atau siapa budak kita, siapa yang berada di dalam rumah kita, maka dia menjadi kewajiban bagi kita untuk kita pelihara dan jaga mereka supaya mereka tidak masuk di dalam api neraka. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran surah At-Tahrim ini memerintahkan kita untuk supaya diri kita ini apa? Terhindar dari api neraka. Keluarga kita juga terhindar dari api neraka. Maka pertanyaannya adalah, dengan apa supaya kita ini bisa menghindari siksa api neraka? Jawabannya tidak lain adalah dengan bertakwa. Jawabannya tidak lain adalah dengan memberikan pendidikan yang baik. Dalam hal ini adalah at-tarbiyatul islamiyah, memberikan pendidikan yang baik, yaitu pendidikan Islam. Ya ini. Jadi apa yang ulun sampaikan pada malam hari ini adalah bagaimana kita merencanakan memiliki seorang generasi yang generasi Qurani. Memiliki generasi yang bertakwa supaya nantinya bisa melanjutkan apa yang sudah kita lakukan dan kita perjuangkan. Bagaimana kita merancang supaya mewujudkan generasi itu? Maka jawabannya adalah berikan dia pendidikan yang baik. Bapak Ibu sekalian, ingat, setiap anak yang dilahirkan oleh ibunya, maka dia punya hak, yang hak itu menjadi kewajiban orang tuanya. Apa itu? Memberikan pendidikan. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan pendidikan, yang dengan pendidikan itu bisa menyelamatkan anak dan membebaskan diri anak dari siksa api neraka. Dan itulah kewajiban dari orang tua. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus ingat, kita punya bukan beban, kita punya tugas, kita punya kewajiban, yang kewajiban itu melekat pada diri kita untuk apa? Memberikan pendidikan kepada anak kita supaya mereka terbebas dari api neraka. Karena dengan pendidikan itu anak akan tahu bainal haqqi wal batil. Dengan pendidikan anak akan tahu bainal halal wal haram. Dengan pendidikan anak bisa memahami akidah, tauhid, ya, ibadah, iman dan lain sebagainya. Ini penting ya. Jadi perlu kita rencanakan dan perlu kita perhatikan. Berbicara tentang pendidikan, maka dasar yang dijadikan sebagai dasar pendidikan Islam itu tidak lain adalah Al-Quran was sunnah. Oleh karena itu, banyak ayat Al-Quran yang memberikan contoh, yang memberikan sebuah pengajaran tentang bagaimana kita melakukan sebuah pendidikan yang itu bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Salah satunya, kita ambil contoh pendidikan yang diberikan oleh Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihis salam. Bagaimana metode Nabi Ibrahim mendidik?
Bagaimana metode Nabi Ibrahim untuk merencanakan memiliki seorang keturunan generasi yang soleh. Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu sekalian, sebelum beliau punya anak, beliau itu sudah memplanning, merencanakan dalam hidupnya untuk menyiapkan seorang generasi yang generasi itu nanti diharapkan bisa melanjutkan perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Makanya beliau itu selalu berdoa dalam Quran surah As-Saffat kalau tidak salah, Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Doa Nabi Ibrahim. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami seorang keturunan yang soleh. Jadi inilah Pak pentingnya tadi kita merencanakan, memikirkan tadi. Kita siapkan. Baik kita sebagai orang tua, kita siapkan anak-anak kita. Kita sebagai pemimpin apa saja kita siapkan kader yang nanti akan melanjutkan kehidupan beragama kita atau kehidupan bernegara kita. Itu perlu kita siapkan sejak dini. Jadi Nabi Ibrahim betul-betul sudah menyiapkan, karena beliau menginginkan memiliki seorang anak, seorang generasi yang soleh. Lalu beliau memiliki sebuah metode, cara-cara bagaimana agar impian dan cita-citanya itu bisa terwujud. Lalu di situ banyak sekali metode yang beliau lakukan. Salah satunya apa? Ini sangat mendasar juga. Apa yang pertama? Yaitu memiliki istri yang solehah. Punya istri yang soleh. Syarat supaya kita lebih mudah memiliki anak yang soleh, melahirkan dan mencetak generasi yang soleh adalah syaratnya adalah harus punya istri yang solehah. Bapak Ibu sekalian, setelah dengar ceramah ulun ini jangan berpikir mau ganti istri, jangan. Merasa istri di rumah tidak solehah, mau ganti istri yang solehah. Nggak bisa seperti itu Pak ya. Ini untuk yang muda-muda saja. Yang belum married sini, yang belum married ada yang belum married itu. Penting itu dipikirkan, nggak asal cantiknya saja ya. Nggak asal cantiknya saja. Ya. Siti Hajar itu diambil istri oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia adalah seorang budak hitam, kada bungas. Tapi seorang istri yang taat, ya, agamanya bagus. Bagaimana ciri-ciri istri yang solehah? Gampang. Lihat apakah dia menjaga dan memperhatikan hak-hak Allah. Salat 5 waktu dia lakukan, puasa Ramadan dia lakukan, solehah dia. Bagaimana ketika sama suami? Diperintah nurut, dipanggil nurut, dipandang senyum, solehah. Enggak susah-susah juga. Jadi enggak perlu berpikir untuk ganti istri. Yang terpenting adalah kalau istri memang belum solehah, dibaiki saja. Jangan ganti istri. Tapi ulun yakin istri-istri kita, istri-istri bapak semua di sini, insya Allah semuanya sudah solehah. Insya Allah. Amin. Penting nggak? Istri solehah ini penting. Karena apa? Karena istri itu merupakan al-mudarrisatul ula fil madrasatil ula. Istri itu istri itu menjadi guru pertama di sekolah yang pertama. Jadi lingkungan rumah kita itu disebut sebagai al-madrasatul ula, sekolah yang paling pertama.
Siapa pengajar dan pendidiknya? Istri. Ya bapak juga, tapi bapaknya kan lebih banyak sibuk, bekerja dan lain sebagainya. Istrinya yang betul-betul sangat berperan. Kita nggak bisa bayangkan coba kalau istrinya nggak solehah. Ya kan? Hak-hak Allah tidak dijaga. Perintah-perintah Allah tidak dijaga. Akan sangat sulit. Akan sangat sulit untuk memerintah anak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kita sebagai orang tuanya, kita sebagai gurunya tidak bisa menerapkan bagaimana nilai-nilai ketakwaan di dalam lingkup rumah tangga kita itu. Nah, inilah Bapak sekalian kenapa pentingnya tadi Allah memerintahkan kita untuk memelihara diri dan keluarga kita. Keluarga itu kan berarti bukan anak saja. Nah di sini indahnya ini kata yang digunakan adalah ku anfusakum. Jadi perintah yang pertama adalah baikilah dirimu, peliharalah dirimu. Ini maknanya apa? Orang tua itu supaya bisa menjadi teladan dulu, bisa menjadi contoh, dan bahkan teladan itu lebih berpengaruh dibandingkan hanya dengan sebuah ucapan atau nasihat yang diucapkan dengan lisan. Pengaruhnya itu lebih besar teladan. Pian gak ada usah menyuruh sholat tuh. Ya, pian rajin sholat menjaga 5 waktu saja. Insya Allah anak-anak dari kecil sudah akan mencontoh, mungkin ikut ke masjid dan lain sebagainya. Nah ini penting sekali. Meskipun Bapak Ibu sekalian mungkin sudah umur di atas 60 dan sebagainya, tapi kan masih punya cucu dan lain sebagainya. Ini supaya disiapkan. Jadi penting menyiapkan kehidupan di masa yang akan datang. Tidak hanya urusan duniawi saja. Akhirat juga perlu dirancang. Kehidupan duniawi juga perlu dirancang. Kita jangan sampai ini yang khawatirnya itu merancang kehidupan duniawi semata, tapi melupakan merancang kehidupan akhirat, khususnya bagi anak-anak kita. Wajar kita takut anak-anak kita nanti jadi orang miskin, wajar. Lalu kita merancang anak-anak kita nanti harus jadi ini. Kalau nanti sudah besar harus bekerja sebagai ini. Kalau sudah besar nanti harus profesinya seperti ini. Silakan. Tidak apa-apa. Itu boleh. Tetapi yang terpenting adalah wal tangdur nafsum ma qaddamat ligot. Jangan kita lupakan untuk merancang untuk menggapai kehidupan akhirat yang bahagia. Dan itulah merupakan tujuan kita yang sebenarnya. Jadi perlu kita rancang. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ya baru dua. Kita sampaikan yang pertama, bagaimana kita menteladani pendidikan Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang telah beliau lakukan. Yang pertama adalah beliau menyiapkannya, yang dimulai dengan bagaimana memiliki seorang istri. Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan, visi beliau adalah untuk memiliki anak yang soleh. Itu harus punya gitu. Itu harus kita miliki, itu wajib. Ya, punya anak, punya generasi, tapi kita tidak berusaha untuk menjadikan mereka generasi yang soleh. Sementara anak-anak kita itu mau jadi apapun tergantung kepada kita. Dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu apakah mau menjadi orang Yahudi
Apakah mau menjadi orang Nasrani ataupun menjadi orang Majusi, tergantung kepada kita. Apalagi Bapak Ibu sekalian, saat ini mungkin kita bisa merasakan bagaimana atmosfernya, bagaimana suasana kehidupan beragama kita saat ini seperti apa. Ulun yakin Bapak Ibu sekalian sudah bisa melihat, mendengar dan merasakan bagaimana ancaman, bagaimana fitnah, pendangkalan akidah dan lain sebagainya yang berusaha untuk mendangkalkan umat Islam, yang berusaha untuk menjadikan orang Islam akan supaya murtad, itu saat ini luar biasa tantangannya. Nah, seiring dengan itulah maka perjuangan kita, usaha kita untuk merancang agar memiliki generasi yang soleh dan soleha, serta merancang untuk memiliki kader yang militan dan yang bertakwa, tentu haruslah selalu kita upayakan. Makanya visi pendidikan Nabi Ibrahim yang ketiga itu adalah menjaga anak supaya tetap dia berada di atas agama, yaitu agama Islam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah misi kita. Dan ingatlah ketika Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya dan juga kepada Yakub, apa yang beliau wasiatkan? Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan bagimu agama. Tidak lain agama apa? Millata Ibrahim adalah Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Inilah tugas, tanggung jawab, kewajiban kita untuk menuntun dan menjaga anak-anak kita supaya dia tetap memegang teguh ajaran Islam hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang hari keyakinan, sampai datang ajal menjemputnya, sampai kematian datang menjemputnya. Semoga anak-anak kita tetap memegang teguh yaitu agama Islam. Oleh karena itulah perlu kita rancang pendidikan bagi mereka. Demikian apa yang dapat ulun sampaikan. Apabila terlalu panjang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat saya.